Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yeswa Arham. Di sini saya akan mempresentasikan cara mencari kerja. Oke, tahapan yang pertama cara mencari kerja itu kita harus mencari informasi tentang lowongan kerja terlebih dahulu gitu kan. Tidak mungkin kita langsung datang gitu kan ke perusahaan tersebut gitu kan, yang tidak membutuhkan tenaga kerja gitu ya, tidak membuka lowongan kerja gitu kan. Pasti kita harus mencari dulu informasi kerja gitu kan. Nah, di sini yang pertama, informasi lowongan kerja itu bisa didapatkan dari koran ya, dari melalui teman, rekan kerja maupun keluarga ya. Nah, yang selanjutnya itu perguruan tinggi. Nah, ini yang harus di perguruan tinggi, maksudnya itu biasanya perusahaan-perusahaan besar itu mencari lulusan-lulusan terbaik atau mahasiswa-mahasiswa berprestasi di kampusnya itu ya, yang mungkin karena itu ingin perusahaan di situ tuh karyawan-karyawannya itu berprestasi gitu ya, yang bisa membawa perusahaan itu dengan baik gitu ya, ke arah yang baik gitu ya. Yang selanjutnya itu informasi kerja dari Departemen Tenaga Kerja. Nah, ini dari tenaga kerja itu maksudnya Departemen Tenaga Kerja itu yaitu seperti PNS ya. Itu pasti lowongannya untuk apa? Negara gitu ya, dari negara kita dibuka gitu ya. Selanjutnya informasi kerja melalui internet ya. Nah, melalui internet. Nah, sekarang di zamannya gitu ya. Sekarang di zamannya internet pasti kita mencari informasi-informasi selain informasi kerja pun banyak gitu ya. Apalagi informasi tentang kerja melalui internet gitu ya, pasti banyak sekali ya. Oke, yang selanjutnya cara membuat CV ya. Membuat CV yang baik dan benar ya, yang rapi gitu. Oke, jadi tahapan-tahapannya itu adalah yang pertama harus rapi dan mudah dibaca, memberikan informasi lengkap gitu ya, disajikan secara ringkas gitu. Nah, jadi rapi gitu ya, disusun rapi gitu ya, dari desainnya rapi, lalu informasinya lengkap semua gitu ya, lalu secara ringkas. Jadi pembaca pun tidak tidak bosan gitu melihatnya CV-nya. Oh, ini CV bagus nih gitu. Oke. Yang selanjutnya itu adalah kegunaan CV gitu ya. Ya, kegunaan CV bagi perusahaan itu yang membuka lowongan kerja itu adalah mengevaluasi atau melihat kompetensi-kompetensi dan bakat pelamar yang dimiliki ya, secara relevansi dengan apa yang benar-benar dibutuhkan oleh perusahaan gitu kan. Nah, untuk CV atau resume bagi pelamar adalah mendeskripsikan kemampuan yang dimiliki dengan cara realitas dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, jadi secara realitasnya si pelamar itu bagaimana ya gitu ya kan, skillnya atau kayak yang dimilikinya gitu ya, keminatan yang dimilikinya itu harus sesuai dengan perusahaan gitu. Oke. Selanjutnya ada jenis-jenis CV gitu ya. Yang pertama ada CV berdasarkan urutan kronologis gitu ya. Yang kedua ada CV berdasarkan keterampilan. Nah, lalu selanjutnya ada yang harus dicantumkan dalam sebuah CV ya. Tadi tips-tipsnya gitu ya, harus rapi ya, terus mudah dibaca. Lalu seluruh informasinya lengkap gitu ya, lalu ringkas. Nah, di sini isinya ya, lalu isinya. Nah, isinya itu adalah data pribadi, pendidikan, pengalaman kerja jika misalkan sudah pernah kerja gitu kan, keterampilan yang dimiliki, training yang pernah diikuti atau prestasi ya. Selanjutnya kegiatan ekstrakurikuler atau kemasyarakatan. Nah, di sini juga ada tips-tips gitu ya, dalam membentuk CV yang menarik gitu ya. Jadi hampir sama dengan yang di atas gitu ya, yang tadi saya disebutkan. Ya, ini ada memberikan informasi lengkap, disajikan secara ringkas, konsistensi karir gitu kan, karir progresif. Yang selanjutnya kiat-kiat sukses melalui interviewnya. Jadi ketika kita sudah mencari informasi tentang kerja, lalu selanjutnya membuat CV ya, lalu pasti kita jika diterima gitu ya, CV kita diterima, kita akan melakukan interview gitu. Nah, di sini saya akan bagikan kiat-kiatnya gitu ya. Yang pertama itu persiapan dengan baik gitu ya. Setelah CV dengan baik, mental kita dengan baik gitu ya. Lalu selanjutnya berpakaian dengan tepat, berpakaian menggunakan jas gitu ya, menggunakan meja atau koko gitu ya, rapi, resmi gitu ya. Oke, yang selanjutnya mengetahui perusahaan yang Anda lamar gitu ya. Maksudnya itu jadi kita tuh harus mengetahui dulu, oh perusahaannya di sini gitu ya, tempatnya di sini, perusahaannya perusahaan misalkan, oh ini perusahaannya percetakan gitu ya. Kita tuh harus tahu gitu ya. Selanjutnya
buat kotak mata dengan interview gitu. Jadi kita tuh harus fokus, harus serius gitu menatap si orang yang menginterview kita gitu ya. Harus menatapnya gitu. Seperti sungguh-sungguh kita tuh membutuhkan pekerjaan itu dan kita tuh tidak akan mengejauhkan mereka gitu kan karena tatapan tatapan kita gitu ya. Lalu tahu persis apa keterampilan kita gitu ya. Jadi apa keterampilan kita yang miliki itu ya harus mengetahui gitu. Kita saya ini gitu pasti cocok gitu kerja di sini karena keterampilan saya gini. Oke, mungkin sekian. Terima kasih dari saya. Saya Muhammad Jiswaram, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.